Perkenalkan, saya Angelina. Saya Yusta Dewi. Saya Rina. Perkenalkan, saya Angelina. Di sini saya akan menjelaskan pengertian SCM terlebih dahulu. Jadi, SCM itu sendiri adalah proses mengelola aliran barang, informasi, dan jasa dari pemasok bahan baku hingga konsumen akhir. Di sini bukan hanya sekedar mengirim barang saja, tetapi juga tentang mengelola hubungan dengan pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Tujuannya itu yaitu untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memberikan keputusan maksimal kepada pelanggan itu sendiri. Selanjutnya ada contoh perusahaan dagang yang mengalami masalah pada SCM. Yang pertama itu ada PT Indomaret atau yang dikenal luas dengan merek dagangannya Indomaret, merupakan salah satu jaringan retail yang terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1988 dan mulai membuka retail untuk umumnya pada tahun 1997. Indomaret terus mengalami perkembangan pesat dengan lebih dari 18 gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, baik kota besar maupun kota terpencilnya. Sebagai perusahaan jasa yang bergerak di sektor retail, Indomaret menyediakan berbagai macam produk rumah tangga seperti makanan, minuman, alat kebersihan, dan produk rumah tangga lainnya. Untuk mendukung kelancaran distribusi produk ke ribuan gerainya, Indomaret sangat bergantung pada SCM itu tersendiri karena SCM itu bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Manajemen rantai pasok menjadi salah satu elemen vital dalam memastikan ketersediaan barang di toko itu sendiri dan bisa meminimalkan keterlambatan serta menjaga kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada permasalahan SCM yang harus dihadapi. Yang pertama itu ada gangguan distribusi. Itu terjadi karena penundaan pengiriman dari pusat ke toko-toko akibat pembatasan mobilitas selama pandemi. Yang kedua itu ada ketergantungan pada pemasok lokal. Itu terjadi karena produk Indomaret bersumber dari pemasok lokal. Selama pandemi beberapa pemasok tidak mampu memproduksi karena pembatasan operasionalnya. Yang ketiga itu kurangnya visibilitas rantai pasok. Itu terjadi karena SCM itu tersendiri kurang real time dan terintegrasi secara menyeluruh sehingga sulit memprediksi permintaan dan stok dijual. Yang keempat itu ada manajemen persediaan tidak responsif. Itu terjadi karena sistem relapsimnya itu lambat merespon perubahan pada belanja konsumen yang gratis. Selanjutnya analisis penyebab masalah. Yang pertama, teknologi. Sistem ERP atau SCM belum sepenuhnya real time dan tidak terintegrasi dengan semua mitra pemasok. Yang kedua, logistik. Ketergantungan pada distribusi barat dan sentralisasi gudang memperlambat distribusi saat terjadi gangguan. Yang ketiga, manusia. Kurangnya pelatihan untuk karyawan toko dalam menghadapi lonjakan permintaan mendadak. Yang keempat, perencanaan permintaan. Forecasting berbasis data historis tidak adaptif terhadap situasi abnormal seperti pandemi. Selanjutnya ada keunggulan SCM pada PT Superindo. Yang pertama itu ada keberlanjutan. Itu berfokus pada produk lokal, pengurangan food waste, dan program CSR. Yang kedua ada kepuasan konsumen, itu selalu tersedia, kualitas produk terjaga. Yang ketiga ada adaptif, itu cara menyesuaikan permintaan pasar dan musim. Selanjutnya ada dampak dari masalah SCM. Yang pertama, penurunan kepuasan pelanggan. Yang kedua, kerugian finansial karena kehilangan penjualan. Yang ketiga, biaya tambahan untuk logistik darurat atau pembelian bahan baku lebih mahal. Yang keempat, reputasi perusahaan menurun di mata pelanggan. Yang selanjutnya, solusi dan strategi perbaikan. Yang pertama, ada digitalisasi SCM, implementasi teknologi berbasis cloud dan LOT untuk pemantauan stok secara real time. Yang kedua, diversifikasi pemasok, tidak hanya mengandalkan satu pemasok per produk, tetapi memiliki alternatif di berbagai lokasi. Yang ketiga, ada sentralisasi gudang, membangun mini distribution center di kota-kota strategis untuk mempercepat distribusi.
Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. PT Indomarko Prismatama Indomaret merupakan salah satu perusahaan dagang terbesar di Indonesia yang telah berhasil menerapkan sistem Supply Chain Management atau SCM secara efektif dan efisien. Dengan ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, Indomaret mampu menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan barang melalui sistem SCM yang terintegrasi. Keberhasilan Indomaret dalam mengelola rantai pasok tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi modern. Sistem distribusi berbasis distribution center serta penerapan sistem manajemen persediaan yang akurat dan responsif terhadap perubahan permintaan konsumen. Selain itu, kerjasama jangka panjang dengan pemasok serta adaptasi terhadap kondisi geografis dan budaya lokal menjadi kekuatan utama dalam menjaga efisien operasional di seluruh jaringan tokonya. Yaitu ada hasil setelah perbaikan. Setelah menerapkan beberapa perbaikan, Indomaret berhasil meningkatkan ketahanan supply chain-nya, misalnya ketersediaan produk meningkat 30%, waktu pengiriman lebih cepat hingga 20%. Penggunaan sistem digital meningkat, mengurangi ketergantungan manual. Selanjutnya itu ada contoh perusahaan yang berhasil mengimplementasikan SCM. Pertama itu ada pendahuluan. Perkembangan industri retail di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses terhadap produk kebutuhan sehari-hari yang mudah dijangkau, berkualitas dan terjangkau dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Perusahaan retail dituntut untuk tidak hanya unggul dalam aspek layanan, tetapi juga dalam efisiensi operasional dan manajemen distribusi barang. Salah satu elemen krusial yang menentukan keberhasilan operasional tersebut adalah supply chain manage atau manajemen rantai pasok. PT Lion Superindo yang dikenal luas dengan merek Superindo merupakan salah satu perusahaan dagang retail modern di Indonesia yang berhasil menerapkan sistem SCM secara efektif. Sejak berdiri pada tahun 1997 sebagai hasil kerjasama antara Salim Group dan Ahold Delhaize Belanda, Superindo telah mengembangkan jaringan lebih dari 200 gerai di berbagai wilayah Indonesia. Keberhasilannya tidak hanya terlihat dari ekspansi gerai yang luas, tetapi juga dari kemampuannya menjaga ketersediaan barang, kualitas produk segar, serta efisiensi distribusi dari pusat distribusi ke setiap toko. Keunggulan sistem SCM Superindo terletak pada integritas teknologi, strategi distribusi terpusat, kerjasama dengan pemasok lokal, serta komitmen terhadap keberlanjutan. Penerapan sistem ini memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif di tengah dinamika pasar, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan. Melalui analisis ini akan dibahas bagaimana Superindo mengelola rantai pemasok secara efisien, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang menjadikannya salah satu perusahaan dagang nasional yang sukses dalam mengimplementasikan SCM. Itu ada penerapan SCM Superindo yang efektif. Yang pertama itu ada distribusi terpusat yang andal. Superindo menggunakan pusat distribusi utama atau distribution center di lokasi strategis seperti Cikarang dan Jawa Tengah. Pusat distribusi ini mendistribusikan produk seluruh gerai secara efisien dengan sistem yang telah terdigitalisasi. Yang kedua itu ada menggunakan teknologi SCM. SCM didukung oleh sistem ERP dan WMS untuk pelacakan stok, pemesanan, dan pengiriman barang. Data penjualan dari setiap toko terhubung langsung ke sistem pusat, sehingga replenishment bisa dilakukan otomatis dan cepat. Yang ketiga itu ada manajemen persediaan yang akurat. Superindo menerapkan sistem demand forecasting dengan algoritma terbasis data historis dan tren musiman. Barang-barang segar seperti sayur, daging dikelola dengan sistem rotasi cepat agar tidak overstock dan menghindari pemborosan. Yang kedua itu ada menggunakan teknologi SCM. SCM didukung oleh sistem ERP dan WMS untuk pelacakan stok, pemesanan, dan pengiriman barang.
Data penjualan dari setiap toko terhubung langsung ke sistem pusat, sehingga replenishment bisa dilakukan otomatis dan cepat. Yang ketiga itu ada manajemen persediaan yang akurat. Superindo menerapkan sistem demand forecasting dengan algoritma terbasis data historis dan tren musiman. Barang-barang segar seperti sayur, daging dikelola dengan sistem rotasi cepat agar tidak overstock dan menghindari pemborosan. Yang keempat itu ada sustainability. Dalam SCM, Superindo menggunakan rantai pasok berkelanjutan, bekerja sama dengan petani lokal, program Superindo Berkebun. Selanjutnya ada keunggulan SCM pada PT Superindo. Yang pertama itu ada keberlanjutan. Itu berfokus pada produk lokal, pengurangan food waste dan program CSR. Yang kedua ada kepuasan konsumen, itu stok selalu tersedia, kualitas produk terjaga. Yang ketiga ada adaptif, itu cara menyesuaikan permintaan pasar dan musim. Selanjutnya ada dampak positif mengimplementasikan SCM. Yang pertama itu ada penurunan biaya operasional. Pengelolaan stok yang efisien menurunkan biaya gudang dan kerugian akibat barang yang rusak. Yang kedua itu ada ketersediaan produk terjamin. Itu replenishment otomatis mencegah stock out dan meningkatkan kepuasan konsumen. Yang ketiga ada peningkatan kepercayaan pemasok dan pelanggan. Itu SCM yang transparan dan efisien meningkatkan loyalitas dan mitra kerja. Yang keempat ada dukungan terhadap produk lokal. Itu menumbuhkan ekonomi lokal dengan membeli langsung dari petani atau UMKM itu sendiri. Selanjutnya ada studi kasus nyata, program Superindo Berkebun. Masalah, ketergantungan terhadap pemasok besar dan kebutuhan akan produk segar berkualitas tinggi. Solusi, Superindo membentuk program kemitraan dengan petani lokal, melatih mereka untuk memasok produk langsung ke pusat distribusi. Hasil, kualitas produk meningkat, waktu tempuh logistik lebih singkat, harga jual lebih kompetitif, memberdayakan ekonomi lokal. Kesimpulan, Superindo berhasil mengimplementasikan sistem SCM yang menyeluruh dan efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi modern, kerjasama strategis dengan petani lokal dan pemasok, pengelolaan persediaan yang akurat dan berkelanjutan, fokus pada efisiensi berkelanjutan dan kepuasan pelanggan. SCM yang kuat menjadi tulang punggung Superindo dalam bersaing dengan retail besar lain di Indonesia dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.